Baik, pertama-tama di sini kita akan membahas definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut World Health Organization atau WHO adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya. Alat reproduksi merupakan salah satu organ tubuh yang sensitif dan memerlukan perawatan khusus, pengetahuan dan perawatan yang. Selanjutnya, definisi kesehatan reproduksi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan reproduksi. Yang pertama, secara luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kedua, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk HIV atau AIDS. Ketiga, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi. Keempat, kesehatan reproduksi remaja. Kelima, pencegahan dan penanggulangan infertilitas. Dan keenam, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Dan terakhir, berbagai aspek kesehatan lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genital atau fistula, dan lain-lain. Bagaimana sih gangguan psikologi reproduksi itu? Jadi, gangguan reproduksi itu yang pertama, hamil yang tidak dikehendaki atau diharapkan. Kedua, hamil dengan janin mati. Ketiga, kemandulan. Keempat, hamil di luar nikah. Dan keenam, keguguran. Selanjutnya, pengertian dari kehamilan. Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Hamil yang tidak dikehendaki atau diharapkan. Kalangan remaja, salah satu resiko dari seks pranikah atau seks bebas adalah kehamilan yang tidak diharapkan. Ada dua hal yang terjadi jika remaja mengalami KTD. Yang pertama, mempertahankan kehamilan. Bila kehamilan dipertahankan, risiko psikis yang timbul yaitu kemungkinan pihak perempuan menjadi ibu tunggal karena pasangan tidak mau menikahinya atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua, mengakhiri kehamilan atau aborsi. Secara psikis, pelaku aborsi seringkali mengalami perasaan-perasaan takut, panik, tertekan, atau stres, trauma mengingat proses aborsi dan kesakitan, kecemasan karena rasa bersalah atau dosa akibat aborsi. Dan selanjutnya, hamil dengan janin mati. Ibu yang mengalami proses kehilangan atau kematian janin dalam kandungan akan merasa kehilangan. Pada proses berduka, ibu memperlihatkan perilaku yang khas dan merasakan emosional tertentu. Hal ini dikelompokkan pada tahapan shock dan menghayal, marah, desorientasi, dan depresi, reorganisasi, dan penerimaan. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan kemandulan. Kemandulan adalah hal umum di masyarakat. Sulit hamil dialami sekitar 10% hingga 15% pasangan. Kemandulan adalah kondisi pasangan usia produktif yang gagal memperoleh kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama 12 bulan atau lebih. Jadi kemandulan terbagi atas dua, yaitu kemandulan primer. Kemandulan primer terjadi pada wanita yang belum pernah mengalami kehamilan. Kedua, kemandulan sekunder. Kemandulan sekunder terjadi bila seorang perempuan sudah pernah memiliki riwayat kehamilan. Jadi pengaruh psikis yang dapat dialami yaitu A. Ketakutan yang tidak disadari. B. Ketakutan yang bersifat infantil. Baik, kita beralih pada pembahasan hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan kondisi di mana seorang wanita mengandung dalam keadaan belum menikah.
Secara psikologis, remaja yang hamil di luar nikah akan mengalami kebingungan yang meliputi keputusasaan, ketakutan, perasaan malu, dan perasaan bersalah, menjadi lebih dewasa dan sulit beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, hamil di luar nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pendidikan seks atau pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, sikap permisif dalam lingkungan pergaulan, dampak negatif kemajuan teknologi, pengaruh teman, dan pola asuh orang tua. Adapun faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya kehamilan di kalangan remaja adalah kurangnya pendidikan seks dan pengaruh teman pergaulan. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan pseudociesis. Pseudociesis adalah kehamilan yang imajiner atau palsu. Gejala kehamilan palsu ini secara psikis lebih berat gangguannya daripada peristiwa abortus. Tanda gejala yang muncul: A. Berhentinya menstruasi, B. Membesarnya perut, C. Payudara besar, D. Pinggul jadi melebar, E. Perubahan-perubahan endokrin. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan keguguran. Keguguran spontan atau abortus adalah berakhirnya kehamilan yang terjadi pada usia kehamilan kurang dari 22 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Keguguran merupakan salah satu penyebab kematian ibu yang tinggi dan diklasifikasikan pada angka kematian yang disebabkan karena perdarahan. Keguguran atau abortus terdapat dua jenis, yaitu abortus spontan dan abortus provokatus. Abortus provokatus merupakan jenis abortus karena faktor disengaja yang dipertimbangkan secara medis. Abortus spontan merupakan abortus yang terjadi secara spontan dengan sendirinya dan tidak sengaja. Jadi, secara global, 1 dari 4 perempuan mengalami kehilangan janin yang diakibatkan karena keguguran, dan 50% dari perempuan tersebut mengalami gangguan psikologis dalam rentang waktu minggu sampai bulan setelah keguguran. Gangguan psikologis dapat berupa gejala depresi, kecemasan, kesedihan, rasa marah, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, isolasi sosial, kepanikan, ketakutan, kegagalan, dan kurangnya pemahaman. Sebagian perempuan kehilangan janin juga menimbulkan gejala sisa pada kondisi psikologisnya, seperti kesedihan yang berat, depresi, dan juga kecemasan. Diperkirakan 10-20% kehamilan akan berakhir dengan keguguran. Meskipun dari aspek fisik penanganannya tidaklah rumit, namun aspek psikologis kadang tidak bisa dianggap sepele karena dapat menimbulkan depresi dan rasa bersalah.